Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula, amma ba'du. Shaimin shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan adalah bulan di mana kita diberikan kesempatan untuk mendapatkan berbagai kebaikan, untuk mendapatkan pahala, untuk mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala dengan menunaikan kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu berpuasa sepanjang bulan Ramadan. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Namun Allah Subhanahu wa taala juga memberikan keringanan bagi orang-orang tertentu untuk tidak menjalankan kewajiban berpuasa. Tentu saja dengan alasan-alasan yang syar'i. Siapa saja yang diperbolehkan Allah untuk tidak menunaikan ibadah puasa? Yang pertama, musafir. Orang yang sedang dalam perjalanan. Jika seorang muslim melakukan perjalanan sejauh jarak, dibolehkannya melakukan qashar atau salat, yaitu 84 mil. Pembuat syariat memberikan keringanan baginya untuk tidak berpuasa dengan syarat ia harus mengqadanya atau menggantinya ketika ia kembali ke tempat asalnya. Ketentuan ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman kana minkum maridhan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra." Maka barang siapa di antara kalian ada yang sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan pada hari-hari yang lain. Quran surat Al-Baqarah ayat 184. Jadi shaimin shaimat yang dirahmati Allah, boleh tidak berpuasa bagi orang-orang yang sedang melakukan perjalanan dan harus mengqadanya, mengganti puasa yang ditinggalkan pada waktu yang lain. Itu yang pertama yang boleh meninggalkan puasa. Kemudian yang kedua, orang yang dibolehkan untuk tidak berpuasa adalah orang yang sedang sakit. Jika seorang muslim menderita sakit pada bulan Ramadan, hendaklah ia mempertimbangkan penyakitnya. Jika ia mampu berpuasa tanpa kesulitan yang berarti, hendaklah ia berpuasa. Namun jika ia tidak mampu berpuasa, maka ia boleh berbuka. Dan sebagai gantinya, ia bersedekah setiap hari ketika ia tidak berpuasa dengan 1 mud atau 544 gram makanan atau 1 genggam gandum. Ketentuan ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa 'alal ladzina yutiquna fidyatun ta'amu miskin." Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya jika mereka tidak berpuasa membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Jadi orang yang sedang sakit, kemudian ia menggantikan puasanya dengan memberi makan orang-orang miskin. Kemudian yang berikutnya adalah orang yang lanjut usia. Jika seorang muslim atau muslimah telah mencapai usia yang sangat lanjut sehingga ia tidak sanggup berpuasa, ia dapat berbuka dan sebagai gantinya ia memberikan sedekah setiap hari ketika ia tidak berpuasa dengan 1 mud makanan. Berdasarkan pernyataan Ibnu Abbas yang menyebutkan orang yang sangat lanjut usianya diberikan keringanan untuk memberi makan orang miskin setiap hari dan tidak ada kewajiban qada baginya. Jadi bagi orang-orang yang lanjut usia diperbolehkan tidak menjalankan puasa, namun ia harus memberikan makanan bagi orang-orang miskin dan tidak diwajibkan mengqada puasanya. Kemudian yang terakhir yang boleh meninggalkan puasa adalah wanita hamil dan ibu menyusui. Jika seorang wanita muslimah sedang hamil dan ia mengkhawatirkan keselamatan dirinya dan keselamatan janin yang dikandungnya, maka ia dapat berbuka. Jika uzurnya telah selesai, ia wajib mengganti hari-hari puasa yang ditinggalkannya. Jika ia seorang yang berkecukupan dan bersedekah setiap hari dengan 1 mud gandum,
maka hal itu lebih sempurna baginya dan lebih besar pahalanya. Jadi hukum ini juga berlaku bagi ibu yang sedang menyusui. Jika ia mengkhawatirkan keselamatan dirinya dan bayi yang disusuinya, maka dibolehkan untuk tidak menunaikan ibadah puasa. Kemudian yang terakhir, yang dilarang berpuasa oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang sedang dalam keadaan haid dan nifas. Ini bagi wanita, ya. Tidak dibolehkan berpuasa bagi yang sedang dalam keadaan haid dan nifas. Shaimin shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian barangkali yang bisa saya sampaikan di waktu yang singkat ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.